إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk memperhatikan makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari. Allah perintahkan mereka untuk makan dari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, semua manusia yang mendengarkan ayat ini hendaknya mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai manusia, makanlah kalian dari apa aja yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi di halaman berikutnya, dan Allah memanggil orang-orang khusus yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mau menjalankan perintah Allah adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang halal-halal yang telah kami berikan, rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika memang kalian hanya beribadah kepadanya. Bahkan perintah untuk makan yang halal ini juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal-halal, dan beramallah kalian dengan amal-amal yang saleh. Maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa hendaknya memperhatikan makanan-makanan kita, minuman-minuman yang sering kita konsumsi, apakah itu halal ataukah itu haram. Makanan yang halal atau sesuatu yang halal itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, memang makanan itu atau harta itu atau minuman itu halal li dzatihi, halal secara zatnya. Allah menghalalkannya, Rasulullah menghalalkannya. Maka kita boleh, tapi juga harus terpenuhi syarat berikutnya,
yaitu diperoleh dengan cara yang halal pula, dengan bekerja keras, jualan, walaupun jualan teh, es teh, nggak apa-apa, jualan yang halal. Jualan apa yang bisa Anda jual? Atau bekerja sebagai guru, mengajar, menyampaikan ilmu dan lain sebagainya, sebagai petugas di kantor dan lain sebagainya. Cari kerjaan yang halal, itu akan menjadikan makanan kita menjadi halal. Zatnya, makanan itu memang Allah halalkan, minuman itu memang Allah halalkan, dan juga cara kita mendapatkannya juga halal. Itu yang kita konsumsi. Kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita memakai apapun yang ada kita miliki dengan cara yang halal, dan memang itu dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian sesuatu yang haram itu juga terbagi menjadi dua. Haram li dzatihi, haram karena memang bendanya itu haram, kita tidak boleh mengkonsumsinya, seperti khamr, minuman keras, khinzir, babi, maitah, bangkai, ataupun hal-hal haram yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan. Maka kita hindari itu. Jangan kita makan, jangan kita konsumsi, jangan kita minum, jangan kita pakai kalau itu memang haram secara zatnya. Tapi ada juga sesuatu yang haram zatnya itu, bendanya itu halal. Uang, Anda mendapatkan uang, Anda mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, makanan, minuman, halal secara bendanya, tapi diperoleh dengan cara yang haram, dengan mencuri, dengan memanipulasi data, mengkorupsi, atau dengan cara perjudian. Dan ini yang marak di negara kita, di masyarakat kita, ya, sangat miris sekali. Perjudian ini akan kita bahas pada kesempatan khutbah Jumat ini. Dia adalah amal perbuatan yang sangat buruk, ya. Cara mendapatkan harta yang haram. Memang uangnya mungkin halal, makanan yang didapatkan, hadiah-hadiah mereka dapatkan, rumah, mobil, kendaraan, ataupun apapun, itu benda-benda yang halal, tapi diperoleh dengan cara yang haram. Judi ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita semuanya telah menghafalnya. Di surat Al-Baqarah ada 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka para sahabat bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang hukum khamr, minuman keras itu, apa hukumnya? Al-maisir, judi, itu apa hukumnya? Karena saat itu masih banyak yang mengkonsumsi dan masih banyak melakukan judi tersebut dan minum khamr. Maka para sahabat bertanya, karena mereka melihat ini sangat merusak masyarakat, dua benda ini, minuman keras dan juga judi. Dan ini temannya, orang sering berjudi biasanya minum keras juga. Dan ini sama-sama merusak. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul fihima yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir." Katakanlah Nabi Muhammad, di dalam khamr dan judi itu, minuman keras yang memabukkan dan judi itu ada dosa yang sangat besar. Namun memang ada manfaatnya, Wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Khamr kadang membuat badan hangat, menjadi tenang tubuhnya mungkin. Ada manfaat yang mereka dapatkan, ada. Dalam judi pun ada juga. Buktinya orang ketagihan judi kenapa? Karena dia mendapatkan umpan-umpan yang matang. Dia dapat, lalu dapat senang, dia dapat lagi ketagihan, terus pengen dapat, terus pengen lebih. Berarti ada manfaatnya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa akibat minum khamr, minuman keras, memabukkan, dan juga dosa karena melakukan perbuatan judi itu lebih besar dosanya, bahayanya daripada manfaat yang kalian dapatkan. Anda dengan melakukan judi dapat mobil, dapat rumah, dapat harta banyak, triliunan mungkin sebagai bandarnya. Tapi ingat, dosa yang Anda pikul nanti, kerusakan yang Anda pikul itu lebih besar daripada itu. Bisa menghancurkan diri Anda dan harta Anda saat itu.
Mungkin di tahun-tahun awal Anda bermain game tersebut, bermain online tersebut, judi online ataupun judi offline, Anda beruntung. Karena seperti Anda saat itu seperti ikan yang sedang dikasih makan. Habis itu dijaring lalu digoreng. Ditipu sama bandar-bandar tersebut. Rugi Anda. Ya kalau di dunia serugi-ruginya Anda hanya mungkin ditangkap polisi, di penjara. Di penjara Anda masih bisa online, main online pakai HP Anda. Di penjara mungkin antum hanya sempit saja tempatnya. Tapi ingat akhi, enggak cuma di dunia doang. Di akhirat pun wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Anda mendapatkan kenikmatan besar, ingat dosanya lebih besar daripada kenikmatan itu, daripada manfaatnya. Dan ini merusak masyarakat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tegas sekali tentang hal ini. Tadi disandingkan dengan khamr. Anda tahu bahayanya minum khamr apa? Memabukkan. Dianya rusak, masyarakat juga rusak. Setelah itu dia melakukan perzinaan, bahkan sampai membunuh. Sama, judi pun demikian. Akan banyak madarat dan kerusakan yang ditimbulkan. Maka Allah melarangnya. Dan hendaknya orang-orang yang memiliki akal sehat berpikir kembali. Berpikir kembali. Anda keuntungannya cuma sedikit, tapi bahayanya merusak masyarakat. Merusak Anda, merusak anak-anak Anda, merusak istri Anda, keluarga Anda. Itu masih di dunia, di akhirat lebih parah lagi. Oleh karena itu di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini ayat terakhir pamungkas untuk mengharamkan, memutus beredarnya minuman keras saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena minuman keras itu melalui tahap demi tahap dalam pengharamannya. Tapi ayat ini ayat terakhir untuk menegaskan bahwa minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan itu haram hukumnya. Demikian pula judi disebutkan dalam ayat ini. Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, dipanggilnya bukan wahai manusia, tidak. Karena banyak manusia yang menentang syariat Allah, tapi Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Karena konsekuensi Anda beriman, menjadi orang Islam, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah, agar Anda beruntung, agar Anda bahagia. Allah sayang sama kita, maka Allah peringatkan ini. Wahai kaum muslimin, kita ini di Indonesia masyarakat mayoritas muslim, tapi ternyata mayoritas juga pemakai judi online. Konsumen terbesar, nauzubillahi min dzalik. Kasihan. Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita sejak dahulu. Karena mungkin kita jarang mendengarkan nasihat tentang ini. Mungkin baru tahu saat ini ayat Al-Maidah ayat 90 ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya minum-minuman keras yang memabukkan, khamr, judi, ya, mengundi nasib, ya, berkorban untuk berhala, ya, itu semuanya termasuk yang perbuatan yang najis, rijsun, najisun, najis, buruk, jelek sekali. Min amali syaitan. Tidak hanya itu, tapi dia juga termasuk perbuatan setan. Setan ingin kita sesat. Kita ingat dahulu Nabi Adam dicelakakan oleh siapa? Setan ini, Pak. Iblis ini, mbahnya ini. Sekarang bala tentaranya nyebar di mana-mana. Di antara program mereka untuk merusak manusia, merusak kaum muslimin dan manusia secara umum, programnya adalah dengan diedarkannya minum-minuman keras, ya, yang memabukkan, termasuk narkoba, narkotika, dan juga di antaranya adalah online, judi ini, baik yang online ataupun yang offline. Itu adalah program-program setan dan tentara-tentara setan, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Rijsun min amali syaitan. Itu semuanya adalah sesuatu yang menjijikkan, yang najis. Maka hendaknya kaum muslimin menjauhi sesuatu yang najis. Karena Allah ingin kita bersih. Ingat, kalau kita melakukan minum-minum khamr ini, kita judi, hati kita akan keruh, kotor, maknawi, secara maknawi dan hissi juga. Maka rusak kita, pemikiran kita rusak, masyarakat kita pun akan buruk dan rusak. Moral mereka, akhlak mereka buruk.
Sehingga yang muncul adalah kata-kata yang kotor dari mereka. Sering kali mereka mengumpat karena salah main gamenya. Main game kalah langsung banting HP-nya, marah-marah tanpa sebab. Mereka habiskan waktunya untuk itu. Ingat, rijsun min amali syaitan. Ini perbuatan yang najis, yang jorok, bahkan termasuk perbuatannya syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fajtanibu, jauhi itu semuanya. Jauhi minuman-minuman keras, narkotika, mabuk-mabukan dan sebagainya. Jauhi pula judi ini. Segala macam judi, yang online, yang offline, mau berkaitan dengan permainan atau bahkan tebak-tebakan atau apapun itu. Hindarkan itu. Kita dan anak-anak kita, jauhkan mereka. Handphonenya dicek. Handphone istri kita, anak-anak kita, cek permainan apa yang mereka lakukan. Apakah mereka ikut-ikutan main game ini seperti ini yang ada judi-judinya di dalamnya? Jauhi ya. Tinggalkan semuanya. Fajtanibu, Allah yang memerintahkan kita. Karena Allah sayang sama kita. Allah enggak mau kita rusak. Allah enggak mau masyarakat ini hancur. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkan itu semuanya. Jauhi agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kalau kita ingin beruntung, ingin bahagia, ingin sukses, jangan main game. Enggak bakal sukses. Jangan main judi-judi tersebut. Anda akan rugi. Yang untung bandar-bandarnya itu. Untung sebentar. Habis itu dia pun dihancurkan dengan bandar yang lain, dibunuh dan seterusnya, masuk penjara dan seterusnya. Dan pasti hartanya sudah enggak berkah, sudah enggak mungkin. Kalau dia selamat dari tangkapan polisi, maka minimal keluarganya nanti akan mendapatkan kerusakan. Main perempuan ataupun rusak ataupun lain sebagainya. Bahkan ini harus kita ingatkan kepada kaum muslimin, karena ini programnya setan, Pak. Setan itu jangan bayangkan setan itu hanya iblis doang. Banyak setan. Dari manusia pun demikian. Makanya di surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari setan yang selalu membisikkan. Setan mereka dari mana? Minal jinnati wan nas. Ada dari bahasa jin, ada dari bahasa manusia. Ya. Sekarang bisa jadi yang membuat itu adalah bangsa jin dan juga manusia. Bisikannya dari bangsa jin, yang melakukannya, yang membuat operatornya, yang membuat game-game tersebut manusia yang memang ingin merusak bangsa kita, negara kita. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Lihat, tujuannya apa? Setan ini membuat program-program untuk menyebarkan dan mengedarkan khamr, minum-minuman keras, alkohol dan narkotika lain sebagainya dengan bala tentaranya dari semua negara, ya, dan juga judi-judi mereka fasilitasi. Untuk apa tujuannya? Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Tetangga awalnya akur, sesama satpam, jaga malam, lalu main game, main catur, main dadu dan sebagainya. Awalnya akur, lama-lama sini kalah, sini menang, marah-marahan, bunuh-bunuhan, dan itu terjadi. Bukan sesuatu yang khayal. Maka tinggalkan hal itu. Jangan sampai kita diporak-porandakan oleh setan dan tentara setan. Dan tujuan lainnya apa? Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan setan ingin kalian itu dipalingkan dari berzikir kepada Allah, wa 'anis shalah, dan dari melakukan salat. Orang kalau sudah minum khamr, dia mabuk-mabukan, ngefly, teler, akhirnya enggak salat. Enggak salat. Minum-minuman keras rata-rata sambil main ini, bahkan main perempuan, zina, mau zikir la ilaha illallah sambil minum, enggak mungkin, Pak. Tasbih subhanallah alhamdulillah Allah, enggak mungkin. Demikian pula yang zikir, yang main game, enggak ada zikir Allahu akbar, enggak ada. Enggak ada yang sambil takbir, enggak ada sampai tahlil. Pasti mereka lalai dari zikir kepada berjam-jam HP itu. Makanya rata-rata cari handphone itu cari yang fast charging atau yang bisa bypass chargernya. Untuk apa? Karena biar enggak habis baterainya. Dia takut sekali kalau baterainya habis atau pulsanya habis. Nauzubillah, sampai seperti itu. Dan itu kejadian. Mungkin di antara kita ada seperti itu. Tobat. Mau kapan lagi antum?
Habis waktunya main game terus. Ini mau apa? Matanya lama-lama minus sampai buta. Na'udzubillah min dzalik. Tangannya juga akan pegel, dan radiasi yang Anda rasakan itu berbahaya juga. Waktunya terbuang sia-sia. Mestinya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk antum dan keluarga antum, tapi antum habiskan waktu itu untuk game terus. Mau buat apa? Mau jadi apa sekarang? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Setan ingin dengan adanya minuman keras, alkohol dan hal sebagainya, termasuk game ini, yang judi juga, itu biar kita itu nggak bisa sholat. Dan banyak orang begadang malam, sholat, ngapain sholat? Main game aja deh. Disuruh sholat berat. Gimana nggak berat? Anda begadang terus, main HP, minum minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Fahal antum muntahun?" Apakah kalian mau berhenti atau tidak? Mau berhenti atau tidak? Ini pertanyaan saya sampaikan seperti ini biar kita tambah ngeh. Kapan kita mau berhenti main game seperti itu? Mau sampai kapan? Mau sampai dijemput oleh malaikat maut? Subhanallah, na'udzubillah. Betapa hinanya Anda kalau Anda dijemput malaikat maut dalam keadaan main game, dalam keadaan main judi, lagi ngocok kartu mati, lagi main dadu mati. Na'udzubillah min dzalik. Mau seperti apa? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita berhenti? Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika turun ayat ini, mereka biasa Pak, minum-minuman keras itu biasa. Mereka mengkonsumsi minuman keras itu seperti teh di kita, seperti kopi di daerah kita. Itu sudah konsumsi setiap hari mereka minum minuman keras, alkohol. Mereka punya kurma, direndam kasih air, kemudian ditaruh di dream di rumah mereka, disimpan. Ada anggur juga demikian. Banyak mereka konsumsi, sudah minuman sehari-hari. Maka turun nasihat demi nasihat sampai 4 ayat berkaitan dengan khamr ini. Terakhir turun ayat ini menegaskan bahwa itu semuanya rijs, najis. Itu perbuatan setan. Itu bisa membuat kalian saling bermusuhan, saling membenci. Itu bisa merusak kalian, menghalangi kalian dari mengingat Allah, bisa membuat kalian tidak mau melaksanakan salat. Fahal antum muntahun? Apakah kalian tidak mau berhenti? Maka para sahabat langsung mengatakan, intahaina, ya Allah, kami akan berhenti ya Allah. Lalu mereka pulang ke rumahnya masing-masing setelah mendengarkan ayat ini, langsung mereka pun membuang minuman keras yang mereka simpan, berdream, sehingga saat itu banjir di Madinah penuh dengan minuman keras yang dibuang. Mereka enggak mikir berapa dream ini, kalau dijual juga laku, mungkin jual dulu, tidak. Kalau Allah sudah memerintahkan berhenti. Maka kita sebagai orang muslim, ketika Allah memerintahkan kita berhenti dari judi, berhenti langsung, tinggalkan aplikasinya, uninstall langsung, hapus langsung, berhenti, matikan akun-akunnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Allah sudah mengalarang kita, Allah sudah memerintahkan kita untuk menghentikan itu semuanya, judi dan lain sebagainya. Taati Allah Pak. Ihzaru, hati-hati. Kalau enggak mau taat sama Allah, hati-hati, waspada. Indama ala rasulina fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau ternyata kalian enggak mau mendengarkan nasihat ini, kalian masih main judi lagi, masih menghabiskan waktu dengan game itu, yang menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu kalian. Kalian masih minum khamr, narkoba, masih kecanduan juga, nggak mau tobat, nggak mau taat kepada Allah. Maka tugas Rasul itu hanya menyampaikan saja. Tugas Ustaz juga hanya menyampaikan saja. Tapi tanggung jawab antum yang megang. Kalian yang bertanggung jawab nanti. Kalau kalian mau tobat, manfaatnya bagi antum juga. Tapi kalau nggak mau tobat, masih lanjut lagi habis ini, ya tunggu aja waktunya. Allah akan siksa Anda, Allah akan azab Anda, Allah akan buat harta Anda hancur, berkeping-keping, keluarga Anda hancur. Karena itu semuanya merusak kita. Maka waspada, ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya umur kita ini adalah kesempatan untuk memperbanyak amal-amal saleh yang untuk kita bekal nanti di akhirat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu ini untuk bermain game. Baik gamenya itu ada unsur judinya atau tidak, tinggalkan. Itu hanya menghabiskan waktu antum, ya, membuat antum tidak manfaat bagi diri antum ataupun orang lain. Kerjaan semakin menumpuk, pelajaran nggak beri murojaah, hafalan berkacau semuanya, karena habis waktunya untuk bermain HP tersebut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang ajal kita. Nanti kita menyesal nanti. Kalau sudah meninggal, kalau sudah dijemput malaikat, ya, kita nggak tahu masuk surga atau neraka. Kalau waktu kita habis untuk bermain permainan yang haram tersebut, sia-sia waktu kita. Makanya di saat itu, di saat hari kiamat, yauma idzin yatadzakkarul insan, manusia baru sadar. Saat itu baru sadar, sudah meninggal, dibangkitkan lagi di hari kiamat, baru sadar. Tapi fa'anna lahu dzikra, tapi ingat di saat itu adalah manfaat. Anda mau nyesal seperti apa? Enggak manfaat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di saat itu banyak manusia mengatakan, duhai seandainya dulu saya di dunia ini mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat ini. Ternyata di akhirat itu lebih butuh bekal daripada ketika di dunia. Anda mau jalan ke Bogor, mau ke Jawa, mau ke Sumatera, mau umroh, Anda butuh bekal. Tapi enggak sebanyak bekal Anda ke akhirat. Anda ke akhirat butuh bekal, Pak. Bekal kita apa? Khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan ini. Dengan menghabiskan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ibadah yang ada, yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan Rasulullah SAW anjurkan. Gunakan waktu itu. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi haram. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu nenek moyang kita dijajah oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Jepang dan sebagainya. Musuhnya nyata, kelihatan pakai senjata, sehingga kita pun bisa melawan. Cuma masalahnya kita nggak sadar bahwa judi online ini sebenarnya penjajah mereka ini. Mereka perusak. Orang-orang yang mengedarkan narkotika, narkoba, alkohol, minuman keras itu sebenarnya mereka itu penjahat, Pak. Ingin merusak masyarakat ini. Ingin anak-anak muda itu rusak semuanya. Kenapa? Ya kalau mereka bodoh semuanya, kalau mereka nggak belajar, kalau mereka rusak, ya gampang mengelola negara ini, menguasai negara ini mudah sekali. Maka kita sebagai orang muslim harus waspada. Hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan itu memang bahaya. Bahaya bagi kita, bahaya bagi masyarakat. Ya, tidak mencerdaskan sama sekali. Itu malah merusak kita. Kasihan guru-guru sudah capek mengajar setiap hari, bolak-balik dari rumah ke sekolahan, mengajar dengan baik. Anda sendiri yang merusak diri Anda dengan main game, merusak pergaulan bebas, rusak. Sia-sia waktu kita. Gunakan, mestinya Anda ketika belajar sungguh-sungguh, Anda meninggalkan game-game itu yang melalaikan itu. Anda jadi pintar, jadi bermanfaat, lebih besar manfaatnya. Dan negara kita ini butuh orang-orang cerdas, butuh masyarakat yang cerdas, yang pintar, sehingga tidak mudah dibodoh-bodohi, sehingga betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan keberkahan yang baik, yang Allah Subhanahu Wa Taala sayangi penduduknya, dan Allah akan ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
betul-betul memaksimalkan kecerdasan otak dia, fasilitas yang Allah sediakan ini, teknologi ini manfaat dengan sebaik-baiknya. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, manfaatkan dengan baik. Ini bagaikan pisau, Pak. Anda mau buat masak bisa, buat bunuh orang pun bisa. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Teknologi yang ada, Islam tidak melarangnya. Islam memerintahkan itu pakai, silakan pakai. Selama enggak menjerumuskan kepada yang haram. Tapi kalau sudah masuk ke yang haram, judi, ya, minum-minuman keras memabukkan atau melihat hal-hal yang haram, ya, menjerumuskan kepada perbuatan zina, ya tinggalkan. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang betul-betul cerdas. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan, akal sehat yang mereka gunakan setiap hari. Mereka menimbang, antum harus bisa menimbang. Ini kebaikan, ini keburukan. Mana yang lebih bermanfaat? Oh, kebaikan. Oh, ini sama-sama berat ini. Jadi sama-sama berbahaya. Atau ini sesuatu yang bermanfaat, sama-sama bermanfaat. Tapi lihat mana yang lebih bermanfaat. Kita memilah. Ya. Karena ini yang terbaik. Karena kita ingin kita sendiri menjadi orang baik. Kita ingin selamat di dunia ini. Badannya sehat, berkah, manfaat bagi orang. Kita juga ingin selamat di akhirat. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan apa saja aktivitas setiap harinya, apakah betul-betul dibolehkan oleh Allah atau tidak. Harus cross check terus. Kalau ternyata ada larangannya, tinggalkan. Walaupun enak, main game itu enak, seru dan seterusnya. Ada daya tariknya. Nggak bosan daripada ngelamun main game. Tapi kan dibandingkan main game dengan zikir, mana yang lebih manfaat? Zikir. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, membaca Quran dengan HP sekarang bisa. Mau dengarkan kajian ada, dengarkan murattal ada, mau menghafal Quran ada, bisa. Semua difasilitasi dengan mudah. Kita pakai untuk apa hidup ini? Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang umur kita. Dihabiskan untuk apa umur ini? Dan tentang kenikmatan yang kita rasakan ini, fasilitas media sosial ini nikmat dari Allah. Ya, minuman aja kita akan ditanya. Semua kenikmatan kita akan ditanya. Kita hafal semua ayatnya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti kalian akan ditanya pada hari kiamat itu tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Dipakai untuk apa? Halal atau haram? Maka seorang muslim hendaknya menjadi muslim yang cerdas, memikirkan kehidupan dia untuk kebaikan di akhirat dan juga di dunia ini. Semoga sedikit yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hamba yang senantiasa mendengarkan perintah-perintah Allah dan menjalankannya, dan juga mendengarkan larangan-larangan Allah dan lalu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa فاعف عنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.